di akhir pekan ini. Hari Sabtu ya, Bapak Ibu ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Semangatnya itu terus menyala. Luar biasa. Puji Tuhan. Salam sehat untuk Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada saat ini ya. Semangat terus, puji Tuhan. Ya, baiklah. Kita finishing well. Kita akhiri di akhir pekan ini. Puji Tuhan, saudaraku sehat semua. Juga Ibu to kami yang selalu hadir melalui live streaming Facebook. Ibu Clara Burisma Mora yang sangat luar biasa selalu bersama-sama dengan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara bertahun-tahun ya, sejak 5 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Ini luar biasa ide gagasan dari Bapak Pendeta Joksen Pardosi untuk mengadakan ibadah Zoom pagi kita sejak masa COVID ya, tahun 2020 ya Pak Pendeta ya. Ya, puji Tuhan sampai hari ini ya kita tetap setia dalam pelayanan ini karena banyak orang yang terberkati melalui pelayanan kita ini, khususnya di internal kita sendiri sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Banyak yang terberkati dan itulah kesetiaan itu pasti membawa manfaat yang besar untuk orang-orang yang kita kasihi. Puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Kita akan kembali sama-sama dengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami akan terus ya Bapa menyatakan pengakuan hati kami bahwa inilah kerinduan kami di dalam Tuhan. Inilah sukacita kami ya Tuhan. Inilah pengharapan kami ya Bapa, supaya setiap hari, setiap saat kerinduan kami untuk terus dipenuhi oleh firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita terang bagi jalan kami, yang menerangi hati dan pikiran kami, yang menjadi keyakinan kami yang sangat kuat untuk percaya bersandar kepada Tuhan saja, kuat kuasa daripada Tuhan saja yang kami andalkan dalam hidup ini. Dan kami berterima kasih Tuhan. Di akhir pekan ini, kesetiaan Tuhan selalu nyata di dalam hidup kami. Dan kami rindu memuji-muji nama-Mu dan terus akan memberitakan kabar baik, kabar berkat sukacita yang telah Engkau karuniakan bagi kami semua. Dan kami terus ingin sampaikan kepada semua orang supaya nama Tuhan terus dipermuliakan dan dipuji-puji, ditinggikan. Kami bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi juga saudara kami yang ada di Manado, saudara Rivo Alamat, ya juga Ibu Bet sementara ini masih ada di Manado. Ya, selamat pagi Bu. Iya, sabar saja Bu. Iya. Nah, terima kasih. Pasti bisa ada waktunya lebih baik lah ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu. Puji Tuhan. Amin, amin. Ya, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Di akhir pekan ini tetaplah bersukacita, bahagia di dalam Tuhan. Amin. Ya. Dan kita akan lanjutkan lagi kesetiaan pembelajaran firman Tuhan. Datang kepada pengetahuan akan kebenaran adalah cara hidup baru, manusia baru. Bagaimana kita menyatakan kesadaran kita tentang apa yang
paling kita butuhkan dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus mengatakan manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi terutama dari setiap firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupan, ya, sumber kekuatan, sumber sukacita dan damai sejahtera yang paling utama. Dan kita sudah berada di posisi hati yang selalu terikat dengan itu, dan kita menyadari apa yang paling perlu dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu sangat luar biasa. Sementara banyak orang atau dunia ini masih sangat terikat dengan kekuatan dunia, saudara dan saya sudah berlari terus bersandar kepada kekuatan kasih Tuhan yang bisa kita andalkan dan yang selalu menjaga, memelihara kehidupan kita senantiasa. Dan itu lebih aman buat kita menjalani kehidupan yang selalu mencerminkan kerinduan yang sangat besar untuk mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Itu sangat istimewa, amin. Dan tidak akan pernah sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembalilah kita kepada Alkitab kita, ya, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kita sudah sampai di pasal 3 ya, kitab Efesus, Bapak Ibu Saudara. Dan kemarin kita sudah memulai dari ayat 1. Saya akan membaca sekali lagi dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3 saja dulu saya baca ya, saudaraku ya. Baik, Efesus pasal 3 mulai dari ayat 1. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang bukan Yahudi maksudnya ya. Kemarin kita sudah lihat terjemahan yang lebih tepatnya adalah untuk kamu orang-orang bukan Yahudi. Ya, itu sesuai dengan konteks di pasal 2 ya. Sudah banyak kita bahas itu. Dan ini berarti untuk kita juga, karena kita adalah orang-orang bukan Yahudi. Ya, Paulus rela dipenjarakan. Ayat 2. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Ya, ayat 4-nya, apabila kamu membacanya, membaca ya Bapak Ibu Saudara, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu dengarkan baik-baik saudaraku, bahwa di sini Rasul Paulus ya menyatakan kesiapan mental pribadi, kesiapan pikiran, ya, kesiapan hati untuk rela bukan saja dihina oleh orang lain, bukan hanya dia rela mengalami kesulitan karena kebutuhan hidup sehari-hari, bukan hanya dia rela mengalami tekanan-tekanan dari lingkungan, dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, tapi Bapak Ibu Saudaraku, bahkan dia katakan, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan. Karena apa? Bukan karena dia korupsi, seperti yang kita lihat di zaman sekarang ini ya. Banyak orang yang dipenjarakan karena membunuh, karena korupsi, karena mereka memanipulasi, karena mereka serakah, dan lain-lain.
seterusnya karena iri hati, karena cemburu, karena dengki, semua karena perbuatan daging. Banyak orang yang dipenjarakan, penuh lembaga pemasyarakatan saat ini adalah karena kesalahan dan kejahatan mereka sendiri. Bagaimana dengan Paulus, Bapak Ibu Saudara? Dia dipenjara ya karena Kristus, bukan karena Kristus jahat kepadanya, tapi karena Rasul Paulus itu, saudaraku, adalah orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah, dan dia tidak lari dari masalah, dia tidak menolak penderitaan yang harus dihadapinya dari orang-orang yang membenci. Tugas yang Tuhan percayakan kepadanya adalah untuk menyatakan kepada semua orang bahwa saat ini Tuhan sangat mengasihi semua orang yang mau percaya dikaruniakan hidup yang kekal, dan setiap orang yang percaya ada dalam rencana Tuhan, dan setiap orang yang percaya kepada salib Kristus adalah merupakan jalan kehidupan yang terbaik, sementara manusia sedang berupaya untuk memaksakan jalan pikirannya untuk mencapai cita-cita masing-masing di luar kehendak Tuhan. Ada Rasul Paulus yang terus memberitakan keselamatan, hidup yang kekal, pengampunan segala dosa, pembenaran, pengudusan, dan damai sejahtera rencana Tuhan yang sorgawi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kenapa harus menderita? Kenapa harus dipenjara? Ya, jadi surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Firman ini dituliskan sementara dia bukan di dalam keadaan senang-senang, bukan di dalam kondisi yang enak-enak Bapak Ibu Saudaraku, tapi dia sementara di dalam keadaan kondisi di mana dia harus terbelenggu, bukan karena kesalahannya. Dia mengalami ketidakadilan Bapak Ibu Saudara, bukan karena dia merugikan orang lain. Ya, bayangkan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi jelas sekali Paulus katakan tadi apa? Ini adalah di dalam dia lakukan semua di dalam kesadaran yang penuh, bukan dalam kebingungan. Rasul Paulus bukan di dalam keadaan kecemasan. Dia bukan sedang di dalam pikiran yang galau. Ya, apalagi kacau balau. Dia tidak sedang di dalam keadaan itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam keadaan sadar betul dia. Mengatakan bahwa dia berkorban, rela berkorban untuk orang lain. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ini sangat luar biasa demi keselamatan banyak orang, bukan untuk membuat dia bersenang-senang atau merasa dia akan mendapat pujian dari manusia, bukan supaya dia mendapatkan kedudukan posisi yang bisa dibanggakan. Tidak Bapak Ibu Saudara, bukan itu lagi levelnya. Amin. Bukan itu lagi kelasnya Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang mengenal kasih karunia Allah adalah orang yang sudah tahu identitasnya di dalam Tuhan dan tidak memerlukan pujian dari manusia. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Dan itu lebih mantap hidup dijalani daripada menunggu-nunggu pujian dari manusia, gampang tersinggung karena tidak dipuji orang, karena tidak diutamakan, karena tidak ditaruh tempat duduknya di depan, karena merasa kurang dihargai. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya hidup kita sudah sangat berharga, amin. Sudah sangat berharga. Tidak akan saudara menjadi lebih baik karena dipuji orang. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Percayalah saudaraku. Belajarlah kita terus kebenaran kasih karunia Allah ini. Karena Rasul Paulus katakan tadi, ya di ayat 2, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya.
dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang kutulis di atas. Paulus katakan, jadi ini adalah merupakan urutan kronologis suatu perjalanan hidup, bukan yang terputus-putus, bukan yang dijalani secara acak. Ini adalah merupakan struktur daripada kehidupan yang berada di tangan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus sangat luar biasa. Ya, mempunyai konsep kehidupan yang bersandar kepada Tuhan adalah yang paling aman, yang paling membahagiakan ya bagi setiap orang yang percaya. Dan jangan pernah lagi lepaskan hal itu sebagai prinsip yang paling kuat bagi saudara secara pribadi dalam rumah tangga maupun di dalam berjemaat. Amin. Ya, itu saudaraku yang sangat luar biasa. Karena banyak kesusahan terjadi di dunia ini, saudaraku, yang membuat orang bukan makin dekat dengan Tuhan, tambah jauh dia dari Tuhan. Karena apa, saudaraku? Tidak memahami rencana Tuhan untuk kehidupannya. Jadi terlalu minim pengertian tentang Tuhan dan rencananya. Maka banyak orang, saudaraku, yang ya begitulah, ya menjalani kehidupan hanya sebatas apa yang dia pikirkan sendiri, atau pengetahuan, atau kemampuan untuk bernalar, dan hanya bersandar pada logika, ya rekayasa pemikiran yang hanya turun-temurun dan tidak berkembang. Bapak Ibu Saudara, ya mulai dari lahir sampai pemuda, sampai berkeluarga, sampai punya cucu, tidak ada pemahamannya yang berkembang tentang rencana Tuhan bagi kehidupannya. Ya begitu aja Bapak Ibu Saudara, seperti ya berputar, berjalan hari demi hari seperti ciptaan Tuhan yang lain, ya yang tidak mempunyai akal budi. Ya hidup, ya kan, hari demi hari, ya berupaya sibuk kerja, ya sibuk kerja, semua juga sibuk kerja Bapak Ibu Saudara. Siapa yang boleh bermalas-malasan saat ini? Tidak akan mendapat apa-apa. Orang yang rajin saja, yang sudah mati-matian saja Bapak Ibu Saudaraku, masih tetap aja banyak kebutuhan yang masih kurang di sana sini kan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, memang begitu kehidupan di dunia ini. Siapapun menginginkan apapun tidak akan pernah ada puasnya Bapak Ibu Saudara. Ya akan selalu firman Tuhan katakan seperti kuburan yang tidak pernah puas akan menerima semua mayat-mayat, ya akan terus menampung semua ya bangkai-bangkai mayat-mayat. Seperti itu Bapak Ibu Saudaraku, manusia itu adalah daging dan tidak akan ada pernah puasnya di dalam kehidupan ini, kecuali mengerti apa rencana Tuhan bagi kehidupannya, barulah manusia itu memahami bagaimana bersukacita di dalam Tuhan senantiasa, tidak bergantung pada keadaan kondisi apapun yang berubah-ubah di dunia ini. Amin. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang Paulus katakan, bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku apabila kamu membaca firman Tuhan. Amin. Paulus tidak mengatakan apabila kamu bermimpi, apabila kamu menghayal, apabila kamu punya penglihatan, ya penglihatan seperti di zaman sekarang ini. Ya Bapak Ibu Saudara, banyak sekali manusia tertipu dengan orang-orang yang berusaha untuk menonjolkan dirinya dengan menceritakan hal-hal yang aneh-aneh, ya melihat Tuhan, ya Tuhan berbicara kepadanya, dan segala macam lah Bapak Ibu Saudaraku. Dan kesesatan-kesesatan yang sangat luar biasa di zaman sekarang ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, membaca firman Tuhan adalah ciri khas daripada orang yang mempunyai ketenangan batin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya mendengarkan firman Tuhan adalah orang
tanda orang yang bijaksana, yang mengerti apa yang paling dibutuhkan ya sebelum beraktivitas melakukan sana sini dan banyak urusan dan tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan tahu tanggung jawab saudara dan saya ringan berat? Tentu saja Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara. Ya, apakah Tuhan peduli dengan kehidupan saudara dan saya dan kesusahan kita? Tentu saja Tuhan sangat peduli. Amin. Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi bagaimana kita tahu kalau kita tidak membagi waktu kita? Ya, sebetulnya hanya sedikit saja waktu kita yang kita berikan untuk Tuhan. Kebanyakan waktu kita adalah untuk urusan diri kita sendiri dan urusan keluarga dan apa yang penting buat kehidupan kita sendiri. Sedikit sekali waktu kita berikan untuk Tuhan, sangat sedikit, Bapak Ibu Saudara. Kita sibuk semuanya. Ya, pagi-pagi saudaraku sangat sibuk sana melakukan ini dan itu. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita harus mengambil keputusan buat diri kita untuk menghargai Tuhan terlebih dahulu dalam waktu yang diberikan kepada kita. Karena apa? Nyawa kita ini berasal dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, diberikan kita umur yang panjang, ya itu semua dari Tuhan. Diberikan kita kesehatan, semuanya dari Tuhan. Diberikan kita ya pekerjaan, semua dari Tuhan. Diberikan kita ya pikiran yang tenang, makanan dan minuman, ya apa yang kita butuhkan, hari-hari yang kita jalani, waktu yang masih Tuhan beri kesempatan. Semuanya dari siapa, Bapak Ibu Saudara? Itu semua bersumber dari Tuhan kita. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sumbernya itulah yang harus kita hargai, yang pertama dan utama. Amin. Dan bagaimana Tuhan mengarahkan kehidupan kita kepada rencananya, itu wajib kita harus tahu lebih banyak. Amin. Bapak Ibu Saudara, supaya kalau kita suatu saat menghadapi ada hal yang mungkin ya berat bagi kita untuk memikirkannya, pikiran kita tidak jatuh pada kesesatan. Ya, kita tidak mudah mundur semangat kita, dan kita tidak menjadi orang yang bingung karena tidak tahu apa rencana Tuhan melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Karena apa? Di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, pasti kita berhadapan dengan masalah. Ya pasti Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh merasa bahwa segala sesuatu itu akan selalu mudah. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Lihat saja, Rasul Paulus saja, orang yang paling setia kepada Tuhan Yesus, ya dia harus menghadapi pemenjaraan, ketidakadilan dari manusia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, apa salahnya? Apa ya dosanya? Apa hal yang merugikan orang lain yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Semua yang dilakukannya adalah yang menguntungkan untuk orang lain, untuk banyak orang. Tapi orang-orang yang iri hati, orang-orang yang cemburu, orang-orang yang bebal, orang-orang yang tidak suka dengan firman Tuhan, orang yang cemburu, Bapak Ibu Saudaraku, dan segala macam hal yang tidak masuk akal, itu akan keluar dari persembunyiannya. Dan orang benar, orang yang jujur, orang yang setia, itu yang sering menjadi sasaran daripada pikiran yang jahat dari orang-orang yang tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadi, dan saudara dan saya tidak bisa kita katakan bahwa kita akan selalu bisa menyelesaikan semua masalah dengan mudah. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Di dunia ini adalah tempat orang berjuang menghadapi kesulitan hidup. Entah itu sudah kita perkirakan, ataukah tiba-tiba di luar dugaan, atau segala macam, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi tidak masalah bagi kita, seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, dia tahu rencana Tuhan untuk kehidupannya yang terbaik. Sekalipun menghadapi banyak problema, banyak tekanan hidup atau banyak masalah, dia tidak lari dari tujuan hidupnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Dia tahu
Ada Tuhan yang membela hidupnya, yang membela perkaranya. Ada Tuhan yang memperhatikan semua ya detik demi detik detail secara apapun dari A sampai Z, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu kehidupan kita dan kemana kita akan dibimbingnya. Amin. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan semua itu kita mengerti karena kita terus mengikuti dengan baik ya pikiran Kristus yang sangat luar biasa. Tidak cukup hanya otak kita yang kita andalkan dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudaraku. Terlalu lemah ya, terlalu lemot ya kalau kita hanya mengandalkan kemampuan logika, akal pikiran, ilmu pengetahuan atau apa sajalah yang kita miliki Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sangat jauh dari apa yang Tuhan sediakan, hikmatnya, pengertiannya, dan juga bimbingannya dan rahasianya. Itulah yang Tuhan ingin supaya kita berkembang dan bertumbuh dan menjadi dewasa. Amin. Dewasa dalam Tuhan, bukan hanya dewasa secara jasmani, secara fisik Bapak Ibu Saudara. Dewasa secara fisik nanti juga tua. Akhirnya sudah menjadi tua, malah yang ada adalah kelemahan demi kelemahan. Sakit penyakit datang Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan seterusnya yang menggoda untuk kita mengeluh dan membuat kita tidak nyaman dan mendorong kita bersungut-sungut dengan keadaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya marilah kita menjadi orang yang bijaksana. Makin bertambah usia, bertambah umur, sekalipun fisik lemah, tapi hati dan pikiran kita terus berkembang untuk selalu mengetahui bahwa di dalam Tuhan hidup kita akan selalu baik-baik saja. Amin. Itu sangat luar biasa. Maka di sini Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan, aku rela dipenjara. Karena apa? Karena kerinduannya untuk memberitakan terus kabar baik untuk keselamatan banyak orang, kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah dunia yang semakin egois, di tengah-tengah dunia yang selalu berpikir individualistis, ya hanya memikirkan apa yang baik bagiku, walaupun orang lain susah, walaupun orang lain masuk neraka, walaupun orang lain itu menuju kepada kebinasaan, tidak peduli, tidak penting, ya urus diri masing-masing. Kan begitu Bapak Ibu Saudara pikiran manusia. Nah saudaraku, di hadapan Tuhan, saudara dan saya tidak berpikir seperti itu. Bagaimana supaya ya orang lain mendengarkan kabar baik, berita sukacita tentang salib Yesus Kristus, itu adalah ciri khas identitas saudara dan saya. Amin. Itu identitas kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup karena identitas yang baru di dalam Tuhan dan berpikir baru, ciptaan baru, dan selalu diperbaharui dan selalu siap untuk menjadi berkat untuk sesama kita. Amin. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Mari terus berproses di dalam Tuhan. Amin. Apapun perkataan manusia, apapun penilaian manusia, tidak akan mengurangi nilai harga diri saudara di hadapan Tuhan. Amin. Harga kita sudah sangat mahal, ditebus dengan darah Kristus, dan kita sudah diberikan keselamatan hidup yang kekal, dan kita adalah ciptaan baru. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang terus dipelihara oleh kasih karunia Allah dan mengenali, memahami, mempelajari terus rahasia yang telah dibukakan, rahasia kehidupan di dalam Kristus Yesus yang sangat bernilai tinggi dan yang membuat hidup saudara bahagia. Kita sukacita, damai sejahtera, dan tidak ada orang yang bisa mengambil itu, merampas itu. Iblis pun tidak akan mampu untuk mencabut sukacita, damai sejahtera, kekuatan dalam diri saudara, karena ada firman Tuhan yang menjadi jaminannya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Terima kasih atas kesetiaan Tuhan yang selalu diaktifkan terus setiap pagi, setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudaraku, berdoalah terus bagi diri saudara dan saya dan kita semua, supaya kita semua orang percaya tidak ada yang ketinggalan. Terus berlomba, terus di dalam perlombaan iman ini, karena kita tahu Bapak Ibu Saudaraku tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita ada
di dalam kebenaran Tuhan, bukan di dalam kebenaran diri kita sendiri, juga bukan di dalam kebenaran dunia, dan juga bukan di dalam kebenaran keinginan daging, tapi kehidupan kita ada di dalam rahasia Tuhan, yaitu rahasia kehidupan yang baru, dan pemeliharaan Tuhan akan tetap selalu sempurna untuk kehidupan kita, membuat kita tabah, kuat dan sabar, dan terus mengucap syukur setiap hari. Amin. Selamat pagi saudaraku semuanya. Salam sehat buat kita semuanya. Besok kita akan kembali bersekutu di dalam ibadah minggu kita. Dan doakan semua jiwa-jiwa yang Tuhan kumpulkan dimanapun berada, biar mereka terus terlayani dengan baik dengan pemberitaan firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, ya, selamat berakhir pekan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, tetap jaga kesehatan. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Terima kasih Pak Pendeta, ya, saya kembalikan dan dilanjutkan lagi. Terima kasih. Salam semuanya, salam kudus buat kita semua. Amin.